menjelaskan tentang pengelolaan identitas merek. Tapi sebelumnya kami ingin memperkenalkan siapa kelompok kami. Baik, saya Liz sebagai moderator dan saya Rita, saya sebagai pemateri tentang pentingnya identitas merek. dan saya Astin. Saya sebagai pemateri di bagian elemen visual. Saya Jane, saya tentang studi kasus identitas merek. I am Tony and I speak about konsistensi global merek. Baik, terima kasih. Langsung saja, pengelolaan identitas merek. Identitas merek adalah apa yang membuat merek kita atau merek kalian unik dan mudah diingat. Dengan membangun identitas merek yang kuat, kita dapat menarik pelanggan, menumbuhkan kesetiaan dan membangun reputasi. Jadi, dengan membuat identitas merek yang menarik atau unik, itu akan mudah sekali diingat oleh orang lain atau oleh konsumen. Dan juga dengan membangun identitas merek yang kuat, itu dapat menarik pelanggan, menumbuhkan kesetiaan dan membangun reputasi. Membangun reputasi ini di mana menciptakan citra positif yang kuat dan dapat dipercaya tentang identitas merek yang mencerminkan kepribadian dan nilai merek. Kepribadian yang dimaksud itu adalah dipersepsikan baik secara visual maupun emosional. Secara visualnya itu dilihat dari bagaimana suatu merek itu dilihat dari kemasannya ataupun logo, pesan dan nilai dari identitas merek yang kita buat. Baik, adapun definisi identitas merek menurut Philip Kotler, seorang pakar pemasaran terkemuka, identitas merek adalah sekumpulan asosiasi, persepsi, dan keyakinan yang dipegang konsumen tentang suatu merek. Asosiasi yang melekat pada merek seperti kualitas, desain, dan nilai-nilai. Dan yang kedua, persepsi. Persepsi ini bagaimana konsumen memandang merek, baik dari segi positif maupun negatif. Dan yang ketiga, keyakinan. Keyakinan konsumen tentang merek seperti kredibilitas, keandalan, dan nilai. Baik teman-teman, asosiasi yang melekat pada merek seperti kualitas ini, di mana persepsi mengenai seberapa baik produk atau layanan merek kita dibandingkan dengan pesaing kita. Dan juga desain. Desain ini di mana elemen visual dari produk atau layanan yang mencerminkan identitas merek yang dibuat. Salah satu contohnya itu meliputi kemasan, logo maupun pesan dari merek yang kita buat. Dan yang ketiga itu nilai. Nilai ini di mana prinsip atau ideologi dari identitas merek kita. Dan yang kedua itu persepsi. Persepsi ini bagaimana konsumen memandang atau memberi pendapat terkait merek yang kita buat, baik dari segi positifnya maupun segi negatifnya. Dan yang ketiga itu keyakinan. Keyakinan ini yang dimana konsumen tentang merek seperti kredibilitas dan keandalan ataupun nilai. Kredibilitas ini di sini adalah tingkat kepercayaan merek di mata konsumen, yang dimana itu kualitas produk ataupun elemen visual yang saya sudah jelaskan tadi. Baik, sekian dari saya. Kepada pemateri 3 saya persilakan. Baik teman-teman, di sini sebenarnya tentang pentingnya identitas merek. Dan mungkin teman-teman sudah tahu apa itu identitas. Ya teman-teman, untuk mempermudah pemahaman kita, di sini saya menganalogikan identitas merek itu dengan manusia. Di mana identitas seseorang. Nah, identitas mungkin teman-teman tahu apa itu identitas. Identitas itu dilihat dari seseorang, itu kayak profil. Bisa dilihat contohnya dari kepribadian misalnya dari fisik, mungkin dari bentuk rambutnya, warna kulitnya, atau kebiasaan dari orang tersebut. Nah, mengapa kita harus mengetahui dari identitas seorang konsumen? Supaya kita mengetahui siapa orang tersebut dan bagaimana kebiasaan orang tersebut. Relate dengan identitas merek. Identitas merek, kenapa kita perlu mempelajari identitas
identitas merek yang kuat, tentunya identitas merek yang memiliki karakteristik yang jelas, yang tentunya dapat membangun reputasi terhadap suatu perusahaan dan merek itu positif. Yang dimana reputasi ini yaitu reputasi pengalaman konsumen yang memiliki citra baik terhadap suatu produk. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih, saya berikan kesempatan untuk materi kita. Dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan materi mengenai elemen visual. Jadi di elemen visual ini terdapat 3 poin. Yang pertama itu logo. Jadi elemen visual ini adalah merupakan bagian penting dari identitas merek yang berfungsi untuk membangun persepsi dan citra merek di benak konsumen. Nah, yang pertama itu logo. Logo adalah simbol visual yang mewakili merek yang seringkali dirancang untuk mudah diingat dan dibedakan. Contohnya itu merek dari logo dari Starbucks yang berubah-ubah di setiap masa. Contohnya di tahun 1971 dia berwarna coklat, dan di tahun 1987 dia berwarna hitam dan dikelilingi dengan warna hijau. Begitu juga di tahun 1992 dan di tahun 2011 sampai sekarang itu mereka mengubah desainnya itu cuma menaruh gambar dan warna hijau. Di sini itu logo Starbucks ini selalu diingat walaupun di masa atau di tahun sebelumnya selalu berubah, tapi logo dari Starbucks ini selalu diingat oleh konsumen. Yang kedua itu warna. Warna dapat membangkit emosi dan asosiasi tertentu. Pilih warna yang sesuai dengan kepribadian diri Anda. Jadi warna yang dipilih dari logo Starbucks ini yaitu warna hijau, di mana warna hijau ini untuk mewakili tujuan baru perusahaan mereka. Dan warna hijau ini melambangkan kekayaan, penyembuhan, dan alam. Dan yang ketiga itu tipografi. Tipografi adalah gaya tulisan yang digunakan dalam logo dan materi pemasaran. Pilih font yang jelas, mudah dibaca, dan sesuai dengan identitas merek Anda. Jadi di logo Starbucks ini mereka menaruh font atau tulisan yang cukup jelas supaya konsumen bisa membaca dan mengingat terus merek yang mereka simpan di merek yang mereka cantumkan, yaitu Starbucks. Itu saja dari saya. Sekian. Baik, terima kasih kepada pemateri. Pas selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada pemateri ini. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan dan mengambil bagian dalam kelompok ini terkait konsistensi global merek, yang dimana ada 3 poin yang seperti teman-teman bisa lihat di LCD. Yang pertama itu pengembangan logo. Jadi studi kasus yang kami ambil kali ini perusahaan yaitu Starbucks, yang mana sudah mengalami transisi logo 3 kali seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Asif. Jadi ya, teman Asif sudah cukup jelas memberitahu kepada teman-teman bahwa ada 3 kali pergantian logo untuk Starbucks. Dan poin yang kedua itu konsistensi pesan. Jadi konsistensi pesan yang dimiliki oleh perusahaan Starbucks sendiri, mereka memiliki tagline yaitu to inspire and nurture the human spirit, one cup, one person, and one neighborhood at a time. Yang memiliki bahasa Indonesia yaitu untuk menginspirasi dan menjaga jiwa manusia, one person, satu orang, satu botol, dan satu kesadaran pada waktu yang sama. Dan tagline ini sendiri memiliki makna yaitu ingin menjaga komunitas dan loyalitas pelanggan setiap kali mereka berkunjung untuk berminum di Starbucks. Dan manajemen merek sendiri untuk perusahaan Starbucks, mereka selalu memperhitungkan dan mementingkan para karyawan yang bekerja
sehingga mampu untuk melayani pelanggan dengan baik dan setia. Itu saja dari saya. Selanjutnya, moderator. Baik, terima kasih kepada materi 5. Selanjutnya saya akan beri kesempatan kepada pemateri. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjut ke contoh merek yang sudah berhasil di seluruh dunia, saya akan menjelaskan untuk betapa seperti yang dijelaskan oleh teman kami Rolly tadi, begitu pentingnya membangun identitas merek, yang dimana ketika kita membangun identitas merek yang kuat, itu dapat menarik pelanggan, menumbuhkan kesetiaan, dan membangun reputasi. Nah, begitu juga dengan Starbucks ini teman-teman. Starbucks ini telah berhasil membangun identitas merek yang kuat di seluruh dunia. Nah, Starbucks ini, logo ini bukan hanya sekedar logo biasa. Gambar ini bukan sekedar gambar biasa, dan warna ini bukan sekedar warna yang ditaruh begitu saja. Tetapi setiap warna, setiap gambar yang ada pada logo ini memiliki lambang sendiri-sendiri. Jadi yang pertama, logo Starbucks yang terkenal menampilkan Putri Duyung yang melambangkan kekuatan, keindahan, dan kemandirian. Warna hijau dan warna putih ini melambangkan kesegaran alam dan ketenangan. Dan pengalaman pelanggan. Starbucks dikenal karena pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan berkualitas tinggi. Tentunya dalam sebuah logo ini bukan hanya sekedar gambar dan warna. Di dalam logo ini juga menampilkan bahwa logo ini, merek ini memiliki kualitas yang tinggi, bukan hanya produk biasa, tetapi dia memiliki kualitas kopi yang tinggi. Terus kita lanjut. Yang ketiga ini adalah kesimpulan dan rekomendasi. Membangun identitas merek yang kuat sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang. Yang pertama itu kan nilai merek. Identifikasi nilai-nilai yang ingin Anda komunikasikan kepada konsumen. Terus target audience. Paham kebutuhan dan keinginan target audiens Anda. Konsistensi, pastikan semua aspek merek Anda konsisten dengan nilai-nilai dan target audiens Anda. Dan yang terakhir, evaluasi identitas merek Anda secara berkala dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Saya akan berikan waktu untuk kalian bertanya. Baik, kepada Mbak Inti saya silakan. Elemen-elemen tadi, kunci brand identitas yang kuat itu seperti apa? Selain dari elemen-elemen yang tadi, ya, selain elemen ada tim dari sebuah perusahaan untuk membuat brand identitas. Selain elemen-elemen, Baik, terima kasih atas pertanyaannya. atau dengan kata lain, tips dari sebuah perusahaan untuk meningkatkan brandnya, brand identitasnya itu. Selain dari elemen-elemen yang kalian sebutkan tadi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan beri kesempatan kepada teman-teman saya untuk menjawab. Baik, Mama, selain elemen, apa saja, apa Karena- hal lain yang dibutuhkan? Iya, Brandnya. maksudnya begini, untuk membuat suatu logo apa segala macam itu kan, untuk meningkatkan brand identitas kan, selain ada elemen-elemen dasar tadi itu, apa yang bisa membuat kuat begitu. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin saya bisa menjawab. Pertanyaan Mama tadi, selain elemen visual yang sudah dijelaskan oleh teman kami Asir, apa tadi? Kunci Apa kunci lain untuk brand. membangun identitas merek yang kuat ini? Yang pertama, identitas merek ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, identitas merek atau merek yang kita buat itu bukan hanya sekedar dibuat itu saja, tetapi punya nilai dalam merek itu. Nah, nilai-nilai itu didapatkan berdasarkan diskusi semua perusahaan dalam satu perusahaan itu. Apa misi dari perusahaan kita untuk agar brand kita itu dikenal, agar perusahaan kita dikenal.
misi kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah melakukan itu, mereka akan memilih warna apa yang setidaknya sesuai dengan kualitas yang mereka berikan. Seperti tadi itu ada warna hijau dan warna putih. Nah, warna hijau itu tadi melambangkan kesegaran alam dan ketenangan. Yang dimana ketika kita meminum kopi dari Starbucks ini, kita merasakan kesegaran dari kopi itu dan merasakan ketenangan. Bayangkan Starbucks ini sekarang itu, Starbucks ini sudah menjadi merek internasional, yang dimana orang-orang yang mau minum di tempat Starbucks itu kayak minuman yang bergengsi, kayak merasa kayak saya orang yang berada. Saya pernah baca itu di artikel. Terus yang ketiga bahwa salah satunya adalah setelah itu mereka akan meng-create suatu logo itu. Nah, sehingga dikenal di seluruh dunia. Mungkin ada tambahan? Baik, terima kasih kepada Evelyn. Mungkin ada dari teman-teman saya yang ingin menambahkan, saya persilakan. Oh ya, kalau dari saya mungkin menurut pemahamannya saya dari pertanyaannya Mama tadi, maksudnya selain dari logo, warna dan tipografi. Kalau menurut pemahaman saya mungkin ini dari bagian eksternal. Kalau pihak dari internal, menurut saya itu kerjasama. Yang penting itu kerjasama. Yang dimana percuma kalau ada ini semua tanpa ada kerjasama. Di sini diperlunya suatu diskusi dan terjadinya perkumpulan di mana kita dapat meningkatkan penjualan terhadap merek tersebut. Nah, mungkin dari saya itu kerjasama, lebih ke kerjasama. Kalau dari bagian internal. Baik, terima kasih. Saya persilakan. Kalau memang ada sanggahan, saya. Yang saya ingin sampaikan bahwa kunci dari brand identitas itu sendiri tadi harus berbeda dari brand-brand lain. Tentu. Itu terus mudah diingat oleh orang lain. Dan berskala dan fleksibel serta kohesif dan mudah diterapkan. Iya, seperti itu yang ingin saya dapatkan informasinya. Ada tambahan lagi? Oke, teman dari saya, jujur saya baru pertama kali minum Starbucks pas dikasih sama teman saya Ami. Dan ketika saya pergi ke restoran Starbucks di Ujung, saya melihat bahwa kebanyakan itu seperti yang teman itu bilang tadi, orang-orang yang berduit semua. Jadi menurut saya selain logo atau elemen visual yang dikasih sama Starbucks, saya rasa bahwa stigma masyarakat akan Starbucks bahwa minuman Starbucks itu berkelas merupakan satu brand identity untuk Starbucks itu sendiri. Kalau saya sendiri. Baik, terima kasih Sony. Teman-teman, untuk pertanyaan ini saya tutup. Saya beri waktu lagi untuk pertanyaan yang baru. Baik, boleh Bunga, saya silakan. Terima kasih banyak atas waktu kesempatan yang diberikan oleh Berdatos dan kelompok juga kepada saya. Perkenalkan, nama saya mau bergabung dengan Mama. Kebetulan saya menyebabkan umur saya. Oke, pertanyaan saya terkait tadi kan kalian mengambil studi kasus adalah Starbucks. Tapi pada kenyataannya saat ini Starbucks memiliki masalah, yaitu adalah masalah boykot yang terjadi karena ada peperangan antara Israel dan Palestina. Oke. Pertanyaan saya adalah bagaimana merek mengelola krisis atau tantangan yang dapat mempengaruhi persepsi publik, karena sekarang banyaknya terjadi hal-hal yang seperti boykot, juga persepsi masyarakat terhadap Starbucks itu bagaimana. Starbucks itu katanya sekarang ya bukan lagi menjual kopi, tetapi hanya menjual minuman-minuman manis, karena pada kenyataannya Starbucks sendiri sudah menghapus tulisan kopi di logonya, setahu saya, yang artinya dia sudah tidak menjual kopi, tetapi dia menjual minuman-minuman manis. Yang artinya juga bahwa sebenarnya persepsi publik sekarang sudah berbeda terhadap Starbucks. Jadi bagaimana
merek bisa mengelola krisis atau tantangan tersebut. Itu dari saya. Baik, terima kasih Bunga, pertanyaan yang bagus sekali. Saya beri kesempatan pada rekan saya. Apakah langsung menjawab atau diskusi dulu? Oke. Saya ingin jawab terkait yang Starbucks yang makin di sini makin manis. Jadi tidak dulu. Jadi pada awalnya itu Starbucks dibangun tahun 1971 yang mana dia berdiri di pelabuhan tujuan Yang pertama itu kedai-kedai kopi kecil, dan seiring berjalannya waktu Starbucks mencoba untuk beradaptasi dengan dunia modern yang semakin berkembang. Dan kalau menurut saya, kenapa Starbucks makin kesini makin manis? Karena mungkin selera pertama-tama kantor pusat Starbucks itu di Amerika, dan kalau sepenglihatannya saya, orang Amerika sendiri itu cenderung menikmati makanan fast food yang mana itu makanan asin, makanan manis yang cepat membuat mereka kenyang. Dan kalau menurut saya sih alasan dibalik Starbucks kurang untuk taruh kopi di minumannya mereka ya, mungkin karena mengikuti gaya hidup orang Amerika sana sehingga terpengaruh brand-brand Starbucks, merek-merek Starbucks lainnya. Terima kasih banyak atas jawaban yang diberikan. Tapi pertanyaan saya adalah tentang boykot. Maksud dari pertanyaan saya adalah bagaimana merek mengelola krisis atau tantangan yang dapat melalui persepsi publik. Karena di sekarang ini sekarang ini kan kita lagi bela Israel, bela Palestina, mohon maaf. Bagaimana kekejaman Israel terhadap Palestina dan bagaimana Starbucks mendukung kekejaman itu yang dibuat oleh Israel kepada Palestina. Bagaimana anak-anak dibunuh, bagaimana pemboman di banyak wilayah. Itu kan tentang kemanusiaan ya. Kita sebagai manusia juga kan peduli ya tentang HAM, tentang kemanusiaan. Dan Starbucks bahkan tidak peduli terhadap itu. Gitu. Terus pertanyaan saya adalah bagaimana merek Starbucks itu mengelola krisis atau tantangan terhadap itu persepsi publik. Pemboikotan ada di mana? Pertanyaan saya bukan tentang bagaimana Starbucks saat ini manis, Starbucks saat ini bukan lagi tentang kopi, Starbucks saat ini lagi beradaptasi dengan lingkungan. Bukan itu pertanyaan saya. Jadi Baik, terima kasih Bunga atas sangat bagus sekali. Saya beri waktu bagi saya itu yang Pusing saya. Oke, saya juga baru tahu ya sebenarnya ada masalah itu juga. Tetapi untuk mengatasi masalah itu seperti pemahaman saya, kita melakukan klarifikasi yang dimana si Starbucks ini membangun lagi identitas mereknya, ke publik. Gitu. Terus terkait apa tadi? Boykot itu. Terkait boykot itu, apa ya? Salah satu caranya mereka itu adalah salah satu caranya itu oke, begini. Yang kami bahas di sini adalah terkait pentingnya identitas merek. Kami bahas pentingnya identitas merek. Kami jelaskan tentang identitas merek. Nah, bagaimana kita membangun identitas merek yang kuat itu agar pesan kita dikenal di seluruh dunia. Nah, begitu juga dengan Starbucks ini. Yang dimana Starbucks ini dia dibangun itu pada tahun 1971, yang dimana dia itu dibangun dari kedai kopi-kopi kecil. Nah, setelah itu di tahun 1987 dia dikenal di seluruh dunia. Itu adalah salah satu membangun identitas merek yang kuat. Yang di poin pentingnya di sini adalah bagaimana si Starbucks ini dari pertamanya dia menjual kopi pakai kedai kopi saja, dan sekarang dia sudah terkenal di seluruh dunia. Itu poin penting yang kami bahas di sini. Bagaimana kita membangun identitas merek yang kuat agar dikenal di seluruh dunia. interupsi. Bukan kamera itu. Oke, terkait bagaimana tadi saya sangat menekankan bagaimana penjelasan mereka terkait adalah identitas
identitas merek. Bagaimana Starbucks mengembangkan identitas mereka. Tapi sebenarnya yang perlu diketahui bahwa diskusi ini kan tidak hanya terkait bahwa kalian menjelaskan tentang identitas merek, tetapi juga bagaimana kita memahami masalah-masalah yang terjadi terkait Starbucks, terkait juga identitas merek yang mereka dapatkan. Betul sekali mereka itu sangat-sangat dikenal sama banyak orang. Betul sekali bahwa identitas mereka atau persepsi masyarakat terhadap mereka itu sangat-sangat banyak ya. Starbucks minuman manis, Starbucks coffee, Starbucks minuman mahal, banyak sekali. Tetapi dampak negatif dari esensi atau dari identitas mereka adalah mereka itu melakukan atau mendukung sesuatu hal yang tidak manusiawi. Juga tentang klarifikasi, pada awal tadi saya lihat Evelyn menyebutkan bahwa caranya klarifikasi, tapi pada kenyataannya apa yang harus diklarifikasi ketika memang kenyataannya bahwa merek dari Starbucks itu mendukung dari kekejaman yang terjadi oleh Israel kepada Palestina. Dan juga kenapa sih kalian tuh menolak bahwa memang benar bahwa sebenarnya masalah yang terjadi akibat identitas merek adalah semua orang mengenal bahwa Starbucks adalah merek atau produk yang mendukung hal-hal yang kejam atau tidak manusiawi. Itu artinya adalah manusia kita sebagai hal yang mendukung kemanusiaan atau HAM, kita memboikot Starbucks. Itu pertanyaan poin saya adalah bagaimana Starbucks mengelola krisis atau tantangan yang terjadi. Bagaimana mereka tuh memperbaiki citra mereka. Bagaimana? Tapi kalau misalnya dikatakan bahwa klarifikasi, kan menurut saya itu tidak efektif ya, karena memang apa yang perlu diklarifikasi kalau mereka betul-betul menyetujui itu, betul-betul mendukung terhadap Israel. Oke. Baik, terima kasih. Izin saya jawab, izin dikoreksi ya, tidak selesai. Berkaitan dengan boykot tadi atas dukungan kekejaman terhadap Israel dan Palestina. Dari Israel kepada Palestina. Ya, kalau menurut saya, pendapat saya terkait memberi dukungan itu kan tergantung dari hak suatu perusahaan atau industri. Kalau memang mereka punya hak untuk memberi dukungan, itu tergantung dari mereka ya. Dan berkaitan dengan bagaimana cara agar identitas dari mereka itu Tetap naik bertahan. lagi. Nah, salah satu caranya itu menurut saya melakukan evaluasi yang di mana melakukan evaluasi atas persepsi dari orang lain atau dari publik tentang identitas dari mereka. Nah, dari situ kalau misalnya mereka menemukan persepsi yang lebih ke buruknya, berarti harus adanya inovasi atau menciptakan ide-ide baru agar identitas dari mereka tetap dikenal atau Lebih masuk. Tambahkan sedikit dari bunga boleh karena tadi kan Evelyn mengatakan bahwa salah satu langkah yang harus Starbucks itu klarifikasi, dan bunga mengatakan bahwa buat apa klarifikasi kalau memang mereka sudah menggabungkan bahwa mereka dukung. Mungkin bunga bisa kasih bukti, mungkin dari ketua Starbucks memang sebetulnya dia dukung untuk Israel atau tidak soalnya sih sebelum Dan saya ingin menjelaskan menambahkan juga terkait pemahamannya saya ya, terkait kasus boykot itu, terkait identitas merek ini juga kayak tadi. Yang dilihat sekarang, coba lihat sekarang, Starbucks sekarang masih banyak yang dipenuhi, masih banyak orang yang minum Starbucks, masih banyak orang yang nongkrong di Starbucks. Nah, yang kita lihat di sini adalah bagaimana persepsi masyarakat. Mungkinkah mereka persepsi bahwa itu kan perusahaan sendiri yang ngomong bahwa ini mereka dukung terkait penjajahan di Palestina, di Israel menjajah Palestina. Itu kan berdasarkan persepsinya perusahaan. Tetapi dalam persepsinya pelanggan tidak peduli itu. Terserah kalian mau mendukung Palestina atau tidak, saya tidak peduli. Intinya saya menikmati kopi kalian, kopi yang kalian buat. Intinya di sini adalah kualitas kopi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Pelanggan tidak membutuhkan kasus-kasus
ngobrolin bahwa tentang perusahaan sendiri itu perusahaan mendukung sesuatu itu ya tergantung perusahaan, dan beda lagi ketika mereka citra mereka di masyarakat. Tapi menurut saya apa yang dilakukan oleh perusahaan itu ya memiliki namanya tanggung jawab, seperti tanggung jawab moral. Apa yang mereka lakukan ya itu mereka lihat. Kayak misalnya ya influencer melakukan hal-hal yang seharusnya tidak sepatutnya dilakukan. Penonton marah, netizen marah. Karena apa? Karena mereka punya tanggung jawab moral. Mereka bertanggung jawab untuk mempertontonkan hal-hal yang baik. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan. Sekarang menurut saya pribadi, bukankah seharusnya sesuatu hal yang diproduksi untuk manusia itu baik untuk manusia, penting untuk manusia, dan berguna untuk manusia, melindungi manusia. Tetapi kalau misalnya identitas dari merek itu menyimpang, apa yang dibanggakan gitu selain dari kualitas misalnya. Terus tadi terkait tadi Tony mengatakan bagaimana coba berikan bukti gitu, informasinya. Sebenarnya gampang ya kita mengakses informasi bagaimana berdasarkan KFC, terus juga Starbucks, atau juga ada merek brand mahal yang namanya ada salah satu brand mahal yang mendukung kepercayaan lain, semacam kayak setan memuja sehat, memuja setan, memuja pembunuhan anak gitu. Itu kan mereka punya tanggung jawab moral untuk mempertontonkan atau memperlihatkan bagaimana produk tersebut memiliki tanggung jawab moral kepada banyak masyarakat. Dan juga tadi bagaimana Evelyn tadi menjelaskan bahwa produk itu di luar konteks dengan bagaimana perusahaan mendukung. Tapi setahu saya, kalau misalnya yang kami jelaskan di awal tadi bahwa perlu adanya peningkatan kesadaran lingkungan, perlu adanya kesehatan dan kesejahteraan, keberagaman dan inklusif terkait tren konsumen global, pasar global. Yang berarti sebenarnya bukankah seharusnya atau normalnya atau standarnya bahwa suatu merek itu ya memperhatikan lingkungan, suatu merek itu adalah memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Bukankah kalau misalnya mereka kalau misalnya mereka mendunia, tapi mereka juga secara tidak langsung membunuh, bukan karena mereka itu semacam kapitalisme. Mereka mencari-cari uang, tapi mereka tidak mensejahterakan masyarakat, tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat. Itu sih yang bikin saya bingung. Kalau misalnya jawaban teman-teman tadi adalah kalian menyetujui, bukan berarti kalian menjawab bagaimana cara mengelola krisis atau tantangan yang dihadapkan. Karena mohon maaf saya belum mendapatkan jawaban dari teman-teman tentang bagaimana cara mereka mengelola tantangan krisis itu tadi. Baik, terima kasih atas tantangan yang sangat kritis sekali, tapi bagus sekali. Saya beri kesempatan kepada teman-teman saya untuk menjawab tantangan dari teman. Saya rasa pemahaman kita semua, dan kita juga tidak tahu apa yang terjadi dan bagaimana mereka dalam perusahaan itu, karena kita juga di luar dari perusahaan itu sendiri. Nah, yang saya pahami yang dimaksud oleh Bunda di sini, bagaimana solusi untuk
apabila ada kata yang kurang berkenan dan jawaban kami yang belum puas kepada teman-teman semua. Kami akhiri presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih dan saya beri waktu kepada Sony untuk memberikan panggil penutup. Mohon maaf jika presentasi kami kurang penjelasan, jika ada Salah. jika ada perasaan mohon diungkapkan. Saya tahu dari Instagram deh.